Sebelumnya selamat malam Kak Mayang, Kak Trada, dan Kak Ella. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya malam ini untuk diwawancarai. Sebelumnya perkenalkan saya Dia Isma Pitaloka, mahasiswa S1 Psikologi Universitas Teknologi Yogyakarta, dan teman saya Dewi Wijayanti yang juga mahasiswa Psikologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, tujuan kami wawancara ini karena ada tugas dari kampus untuk mewawancarai terkait dinamika organisasi atau himpunan gitu. Nah, terima kasih kepada Kak Mayang, Kak Trada, dan Kak Ella yang sudah bersedia untuk diwawancarai oleh kami. Nah, untuk awalnya mungkin kakak-kakak sekalian bisa memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Oke. Mungkin gue awalin kali ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas undangannya untuk acara wawancara ini yang kebetulan saya sendiri ngerasa kaget ya. Cuman ya alhamdulillah semoga kita bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Perkenalkan, nama saya Trada Maulana Aslam Sigantoro. Saya bisa dipanggil Trada. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, yang saya merupakan angkatan dari 2018 yang alhamdulillah dipercaya untuk bisa memimpin sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Kebetulan saya tinggal di Geraha Bagasasi, dan ya mungkin cukup sekian. Oke, lanjut mungkin ke Ella. Oke. Sebelumnya kedengeran kan suaranya ya? Ya, kedengeran. Dengar Mbak Ella. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Laila Sari. Di sini saya dari asli Ciamis, cuma merantau di Cikarang. Terus di sini saya dari mahasiswa Teknik Industri atau disingkat dengan HMTI, Universitas Pelita Bangsa. Segitu aja kali. Cukup. Terima kasih. Salam kenal Mbak Ella. Mbak Ella sendiri di himpunan menjabat sebagai? Sebagai wakil. Sebagai wakil. Oke, bisa next dengan Mbak Mayang. Terima kasih Mbak Ella. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya juga terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengundang kami untuk wawancara di sini ya. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari. Saya biasa dipanggil Mayang atau Mai. Terus saya salah satu mahasiswa Teknik Industri di Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, yang kebetulan angkatan 2020 di bawahnya Kak Trada ya. Terus di himpunan mahasiswa sendiri saya sebagai sekretaris umum. Saya asli Karawang. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Salam kenal ya Mbak Mayang. Jadi saya kira semua satu angkatan, ternyata ada beberapa yang adik kelas itu ya. Saya kira semua seangkatan sama Mas Trada semua, ternyata Mbak Maya yang paling muda di sini ya. Gak apa-apa, masih imut-imut Mbak, saya juga sama. Oke, sebenarnya emang untuk Mayang sama Ella sendiri satu angkatan. Cuman emang saya sendiri sih yang paling beda. Ya,
Iya, iya. Ada beberapa hal lah yang mungkin kalau diperjelas juga panjang juga terkait sejarah industri sih itu. Oh, ya, oke, oke. Oke, nggak apa-apa, Mas. Yang penting bisa memajukan himpunan teknik. Oke? Oke, aku mau eh, aku mau dengar sedikit nih, Mas, cerita ya share story lah ya tentang dari Mas Rada sendiri, gimana sih awal mula bisa dipercaya untuk memegang apa himpunan teknik ini? Sudah dari berapa lama atau baru saja atau memang bagaimana? Boleh diceritakan ke kita? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sedikit histori lah ya terkait teknik industri di Pelita Bangsa, kenapa bisa saya sendiri bisa ada di posisi sekarang gitu. Jadi yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwa saya itu merupakan angkatan 2018 yang kebetulan jurusan teknik industri di Universitas itu baru banget 18 itu. Jadi saya merupakan angkatan pertama. Dan untuk permasalahan lainnya itu ada beberapa permasalahan internal yang akhirnya 2019 itu nggak ada mahasiswanya. Dan baru lanjut itu ada mahasiswa di tahun 2020. Nah, sedangkan untuk himpunan mahasiswa teknik industri sendiri itu baru terbentuk di tahun 2020. Nah, untuk kepengurusan itu kita sekarang itu menuju tahun kedua, di mana ya emang dulu saya ketika tahun pertama kepengurusan himpunan mahasiswa teknik industri atau HMTI ini sendiri gitu, saya kebetulan terpilih menjadi sekretaris jenderal. Nah, itu ketua saya adalah Muhammad Aldi Albana, dan yang alhamdulillah yang harusnya kemarin di tanggal 5 September itu kita lengser, ternyata ada beberapa hal karena mungkin bisa dibilang proker ada yang belum selesai dan beberapa hal yang menjadi kendala, akhirnya baru dilaksanakan musyawarah besar mahasiswa teknik industri itu di tanggal 28 November. Dan alhamdulillah benar kita ini bertiga merupakan calon ketua semua, Mbak. Jadi untuk Ella itu merupakan calon yang pertama, terus Mayang itu calon ketua yang kedua gitu kan, dan saya calon ketua yang ketiga. Dan saya itu di sini ya orang ketiga sebenarnya gitu kan. Nah, cuman mungkin karena beberapa hal ya alhamdulillah dari ketiga ini saya dapat amanat dan kepercayaan dari kawan-kawan mahasiswa teknik industri untuk menjadi ketua umum. Nah, setelah itu baru kita forumkan, ya alhamdulillah dari kita bertiga sepakat bahwa untuk wakil itu Ella dan untuk sekretaris Mayang. Mungkin kalau kurang lebih seperti itu terkait perjalanan kenapa kita bertiga ada di posisi sekarang gitu. Mungkin gitu sih, Mbak. Jadi kakak ini sebenarnya periodenya tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oke, jadi kalau untuk periode kita itu setahun. Jadi masa kepengurusan itu setahun. Cuman kalau bisa dibilang organisasi ini sedikit jomplang. Jomplang itu kenapa? Karena ini tahun kepengurusan kedua dan kita baru ada di baru ada tiga angkatan ini gitu, yaitu 2018, 2020, dan 2021. Nah, kalau secara kepengurusan harusnya ketika saya gitu angkatan 2018 ada, itu harusnya secara HMTI atau organisasi itu pun ada. Memang karena beberapa hal yang mungkin bisa dibilang jadi permasalahan internal dari teknik industri sendiri, akhirnya dari organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Teknik Industri ini kita baru terbentuk di tahun 2020. Ya dengan itu ya akhirnya mungkin bisa dibilang sedikit jomplangnya karena itu harusnya kita 2018 sudah ngebentuk organisasi, tapi ternyata karena ada permasalahan itu, akhirnya di 2019 itu nggak ada mahasiswa teknik industri sama sekali, dan 2020 baru terbentuk, kepengurusannya pertama, ya kembali lagi nih, mau siapa sih yang mau bergerak gitu kan, sebagai koordinator, sebagai mesin penggeraknya di organisasi ini gitu. Seperti itu sih. Oke, gitu ya Mas ya. Terus kalau di anggotanya Mas ini,
seluruhnya ada berapa? Oke, Ada untuk terkait anggota, ini kita masih dalam pembahasan. Maksudnya tanggal 28 November kita baru terpilih, sekarang baru melaksanakan open recruitment. Memang kalau dari saya pribadi, kita masih mencoba mengkaji terkait jumlah. Kan biasanya pihak kampus itu kan selalu ada target, misalkan maksimal berapa gitu. Ternyata untuk kepengurusan tahun sekarang tidak ada target dari pihak kampus. Jadi benar-benar sistem pengelolaannya ada di setiap organisasi tersebut gitu. Nah, kalau dari kita masih kaji di antara jumlah 34 atau 40. Yang pertama, kenapa? Kalau saya, kenapa ada di angka 40 atau 34? Yang pasti kalau misalkan angka 40, ini kembali lagi gitu. Ini sebagai bentuk regenerasi. Kawan-kawan ketika nanti misalkan saya atau Ella dan Mayang ini sudah lengser gitu, entah itu Ella dan Mayang melanjut di organisasi MTI ataupun tidak, atau mungkin siapa nanti penerusnya. Nah, ini jangan sampai ada kejomplangan lagi gitu dari angkatan 2020 maupun 2021. Karena kembali kalau misalkan kita mengandalkan dari angkatan saya gitu. Angkatan saya jujur sekarang saya ada di semester 7 ke 8. Mungkin bagi beberapa orang, bagi nanti bukan lagi berpikir tentang organisasi, tapi biasa ada mengenal magang atau PKL gitu. Terus persiapan skripsi sebagai tugas akhir gitu kan. Nah, makanya untuk angkatan saya sendiri itu belum bisa di apa ya? Mungkin gambaran kedepannya nggak mungkin lagi ngebahas tentang organisasi ini gitu. Nah, nanti bakalan mengandalkan dari kawan-kawan 2020 maupun 2021 sebagai penggeraknya. Atau mungkin ketika nanti saya sendiri lengser gitu kan, ada angkatan yang baru yaitu 2022. Nah, ini yang bakal menjadi penggerak sebagai roda organisasi gitu. Siapa yang bakal melanjutkan tongkat roda organisasi ini ketika emang kawan-kawan sendiri yang bukan bergerak gitu. Seperti itu sih, Mbak. Ya, bener banget sih Mas, saya setuju itu. Tapi ya Mas, kalau misal dari angkatannya Mas sendiri nggak melanjutkan gitu, nggak sih, nggak dari angkatannya Mas, tapi dari angkatannya Mbak Ella angkatan berapa ya? 19? 2020. 2020. Oh gitu. Dari angkatannya Mbak Ella sendiri gitu ya, mungkin ada prioritas lain dan tidak bisa melanjutkan himpunan ini, terus itu gimana? Oke, itu sih yang sebenarnya sedang kita kaji gitu, bahwa istilah katanya itu setiap masa itu punya orangnya dan setiap orang tuh punya masanya gitu. Nah, ini yang mungkin sedang coba kita kaji gitu. Apakah nanti ketika misalkan angkatan 2020 sudah minatnya bergeser dengan organisasi lain atau mungkin sudah masuk ke BEM atau apapun itu gitu ya. Nah, itu makanya coba kita imbangin dalam kepengurusan itu. Makanya saya lebih cenderung masuk ke 40 orang, 40 mahasiswa dalam organisasi ini. Karena kita coba mengimbangkan. Jadi angkatan 2020 anggap aja ada 3 orang. Angkatan 2000, saya jelasin dulu maksudnya. Saya punya di organisasi ini ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Itu ada 4 berarti kan. Nah, saya di organisasi MTI ini merancang ada 6 divisi. Di mana yang pertama itu ada divisi PSDM, yaitu pengabdian PSDM yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa. Terus yang kedua itu ada ATMAS, advokasi dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga itu ada divisi Olsen, olahraga dan seni. Yang keempat itu ada Medkominfo, yaitu media, informasi dan komunikasi. Terus ada perhubungan, dan satu lagi divisi kewirausahaan. Nah, dari 6 divisi ini, nanti kita itu rancangannya, setiap divisi itu ada 6 orang. Jadi 6 kali 6 kan 36, tambah 4 tadi jadi 40. Nah, dari jumlah satu divisi 6 orang ini coba kita imbangin nih antara angkatan 2020 sama 2021-nya gitu. Dengan harapan ke depannya ketika misalkan organisasi di kepengurusan sekarang itu 2020 2021 2022 itu kita selesai. Nah, kawan-kawan itu masih ada yang lanjut gitu sebagai penerus roda organisasi ini. Makanya kita coba imbangkan di situ. Ya, kembali lagi sebagai bentuk regenerasi sih.
untuk kedepannya. Jadi jangan sampai organisasi ini berhenti di tahun sekarang gitu. Ya harus maju dan harus lebih baik lagi gitu ke depannya. Sih tentunya selalu menjadi harapan pastinya. Terima kasih banyak jawabannya, saya sangat suka sekali. Itu adalah doa, semoga terkabul ya Mas ya. Saya pokoknya doa yang terbaik buat himpunan ini. Terus nih Mas, untuk pandemi ini pastinya kan komunikasi sangat terhambat ya. Apalagi Betul. teman-teman semua ada yang kerja sambil kerja gitu ya. Nah, ini komunikasi antar anggota sendiri gimana Mas? Mungkin Mbak Mayang atau Mbak Ella? Mungkin saya nambahin dulu yang lain dulu aja. Ya. Sama mohon Mas, ini waktu sudah 9.37, jadinya sepertinya rada dicepetin. Saya mohon maaf ya. Zoom-nya mau mati. Atau kalau enggak nanti Gimana? join lagi enggak? Kalau Karena join Zoom lagi cuma bisanya 40 menit, Kak. Iya. Bisa. Mohon maaf ya Kak ya. Ini kayaknya sebentar lagi mau mati ini. Tapi nggak apa-apa, kita maksimalin dulu aja. Kita maksimalkan aja nggak apa. Iya. Kita kalau mati lanjut lagi. Mungkin dari Mayang, mungkin atau Ella mau jawab duluan. Oke, saya izin masuk untuk menjawab ya Kak. Kalau misalnya untuk komunikasi sendiri sih kita biasa lebih aktif juga di komunikasi di sosial media WhatsApp ya. Kayak di situ kita ada grup dan di situ kita komunikasi gitu. Dan emang akhir-akhir ini juga kita berempat atau bertiga di saat ada waktu kita sempetin buat komunikasi. Jadi via telepon atau mungkin via WhatsApp gitu kan. Jadi kita sering komunikasi itu nggak putus gitu atau enggak ya kita saling japri gitu untuk komunikasinya kalau seandainya emang susah gitu kan. Karena ya saya akui kadang saya juga nggak sempet gitu kan. Kadang ada juga kan kesempatan kayak buka WA-nya nggak sempet gitu. Tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin supaya tetap terhubung gitu dari komunikasinya. Dan kalau seandainya sempat juga kita sempat ketemu misalkan dari 1 minggu misalkan di hari Minggu kita ya sempetin buat ketemu kalau seandainya memang nggak pada sibuk gitu Kak. Jadi kita ketemu janjian istilahnya gitu kan. Terus kita ketemu di sana baru kita diskusikan gitu. Jadi memang alhamdulillah untuk komunikasi kita walaupun di masa pandemi ini cukup berjalan baik untuk akhir-akhir ini dan semoga terus berjalan baik sih Kak harapannya. Itu sih dari saya. Dari Mas Rada tadi sepertinya mau menambahkan Tom dan Mbak Ella. Oke, jadi benar ya seperti yang dibicarakan oleh Mayang bahwa ya kita tuh sebenarnya dari pandemi ini menjadi sebuah bisa dibilang kendala, tapi kalau dipikir-pikir seru juga gitu. Maksudnya kita kuliah sambil kerja dan kita berorganisasi gitu ya. Misalkan untuk Mayang kan kebetulan dia emang day shift, sama-sama kayak Ella juga gitu, selalu masuk pagi pulang sore. Nah, yang agak serunya tuh saya sendiri gitu. Saya 2 shift gitu, kadang masuk pagi, kadang masuk siang. Nah, dan ketika Mayang dan Ella atau mungkin yang lainnya rata-rata jadi Sabtu libur, saya sendiri itu masih masuk gitu. Jadi kadang kalau saya pribadi kayak ngerancang dulu gitu, dipikir ntar mau ngomong apa, harus ke siapa, jadi kayak ditumpuk gitu. Jadi ketika misalnya ada waktu kosong langsung ngechat ke semuanya gitu. Misalnya ini gimana, ada masalah enggak, kendala atau ada yang bisa dibantu gitu. Jadi serunya tuh di situ kalau saya pribadi gitu. Ketika ya semuanya udah kepikir, tapi kadang-kadang pada akhirnya gitu, misalnya lagi waktu istirahat gitu kan, istirahat waktu misalnya setengah jam gitu, kejeda sama makan atau mungkin yang lainnya gitu. Tapi kadang-kadang aduh lupa, jadi kadang gatel gitu pingin info harusnya ini ya. Kadang kalau istilah nakalnya kalau saya pribadi ya, kadang suka ke WC, ke toilet dulu ya, izin ke toilet, padahal ke toilet tuh ya bukan itu tapi
ya ngechat gitu. Kadang serunya di situ gitu kalau saya pribadi. Ya kadang kalau misalkan ini juga kita selalu nyempetin waktu buat ketemu. Ya kemungkinan di Sabtu Minggu. Karena rata-rata kita pada libur di Sabtu Minggu. Jadi ya pokoknya kita cari apa ya, dari celah yang sedikit mungkin kita coba maksimalkan gitu. Jadi biar jangan lagi ada sebuah alasan jadi apa ya, menjadi jadilah gitu kan. Yang pada akhirnya ya saya sadar gitu bahwa kawan-kawan di sini pun sudah punya apa ya, kalau dibilang beban moral, tapi mereka pun masih tanggung jawab gitu. Ya alhamdulillahnya di situ yang saya sangat syukuri, saya berada di lingkup kawan-kawan seperti itu gitu, yang kadang-kadang kayak mungkin Mayang sendiri atau Ella sendiri, Bang, ini gimana, udah oke belum gitu. Padahal itu udah jam malam atau mungkin mereka kondisi badannya juga kurang fit gitu. Kadang di situ sih serunya gitu. Ya alhamdulillah sih semua kawan-kawan di teknik industri gitu di himpunan seperti itu gitu. Ya semoga mereka diberikan kesehatan dan bisa maksimal lah gitu. Melengkapi banget ya Mas, itu intinya ya. Ya ampun, keren banget sih. Tetap meluangkan waktu, karena emang ketemu tuh penting banget sih ya. Kayak cuman Betul. kalau kayak cuman berkabar lewat WA atau telepon gitu, kayaknya kurang, powernya tuh kurang nangkep gitu. Jadinya emang harus bertemu. Lalu untuk prokernya gimana tuh Mas? Adakah kendala karena karena kerja juga, kuliah juga, pandemi juga, itu kurang keren apa himpunan ini ya? Boleh dibantu jelasin? Kalau untuk terkait proker ya, itu mungkin bisa dibilang menjadi permasalahan besar juga, khususnya di kepengurusan kemarin gitu kan. Dimana kita proker udah disiapkan nih, udah mateng, istilah bayangan tuh, wah udah bagus nih bakalan gini-gini gitu, pesertanya bakalan banyak gitu. Tapi lagi-lagi kita dibenturkan dengan permasalahan mungkin perizinan atau mungkin ya kita harus menyesuaikan dengan protokol gitu. Dan termasuk untuk program kerja di kepengurusan tahun ini, cuman yang pasti dari saya pribadi gitu sebagai ketua umum dan Ella sebagai wakil dan Mayang sebagai sekretaris dan kita udah ada satu lagi Wiwi sebagai bendahara, kita sudah sedikitnya merancang gitu ke depannya seperti apa. Dan saya pribadi sebagai ketua umum, saya menerapkan sekarang itu kita harus banyak kolaborasi gitu. Dimana sekarang bisa dibilang kita ada di Fakultas Teknik ya. Di Fakultas Teknik ada 5 jurusan gitu yang sudah terbentuk gitu kan. Istilahnya udah matang lah untuk bergerak gitu. Saya udah coba ngobrol dengan semua ketua atau bisa dibilang ormawa ya, organisasi mahasiswa, bahwa ya ini tuh kita sebagai ketua dan kita ada di 5 jurusan ini, jangan lagi berbicara tentang sebuah perbedaan gitu, tapi bagaimana dari sebuah perbedaan kita cari persamaan dan menjadi sebuah kolaborasi yang pada akhirnya kita membentuk sebuah aksi nyata gitu, sebuah aksi yang akhirnya ya bisa bermanfaat buat semuanya gitu. Nah itu yang coba saya terapkan sekarang gitu, bagaimana dari misalkan program kerja seminar, anggap kerja seminar gitu, saya misalkan dari industri sama lingkungan itu kita ada perbedaan pastikan. Nah dari perbedaan ini kira-kira apa sih yang bisa jadi sebuah kesamaan gitu? Oh kita punya sistem penjamin mutu dalam bentuk misalkan ISO gitu. Nah bisa jadi nanti kedepannya kita bakalan kerjasama terkait seminar ISO gitu kan. Atau misalkan kita dengan arsitektur ataupun mau sipil gitu. Nah kita dari sebuah banyak perbedaan, kira-kira apa sih yang jadi kesamaan kita? Nah, misalkan anggap saja biasa arsitek dan sipil itu selalu berbicara tentang bangunan. Nah, kenapa kita nggak berbicara tentang misalkan kita mau ada kuliah umum tentang tata letak perusahaan gitu, tata letak pabrik gitu. Nah, itu yang coba saya kaji buat kedepannya, bagaimana program kerja ini bukan lagi hanya program kerja untuk HMTI gitu, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, tapi bagaimana setiap program kerja yang ada kita ciptakan sebuah kolaborasi dengan berbagai pihak lainnya gitu. Jadi jangan lagi ada kata wah lu kita HMTI gitu, teknik industri, udah teknik industri aja gitu, padahal sekeliling kita tuh ada kesamaan gitu, dan kita bakalan lebih bagus lagi ketika kita menciptakan sebuah kolaborasi.
Nah, itu yang mungkin coba saya terapkan ke depannya gitu. Termasuk dengan kondisi mungkin sekarang lagi pandemi. Nah, yaitu kita coba sesuaikan, dan lagi-lagi itu jangan sampai menjadi sebuah permasalahan besar. Tapi dari permasalahan besar ini ya kita bersama-sama cari solusi. Karena di HMTI bukan lagi berbicara tentang ada program kerja, wah ini beban ketua nih, ini beban wakil nih, bukan. Tapi ini menjadi sebuah kerja tim. Tadi gimana jawabannya? Ada yang mau ditambahin nggak tadi pas terputus? Dari mana ya? Lanjut aja pertanyaan lain kalau Oke, lanjut aja pertanyaan lain. Oke, mungkin ke ini Kak Maya dulu deh sebelum nanya ke Kak Trada. Aku mau nanya terkait sebenarnya Kak Trada ini tuh kalau mimpin itu menurut Kak Mayang tuh udah efektif nggak sih, kayak tadi sampai nyuri-nyuri waktu, sampai proyeknya dibikin segala ini itu. Nah, menurut Kak Mayang tuh sebenarnya Kak Trada itu kalau mimpin sebenarnya udah efektif sebelum atau belum menurut Kak Mayang? Tentang keefektifan ya. Mohon izin Kak Trada untuk masalah keefektifannya. Kalau misalnya dibilang dalam efektivitas itu cukup efektif, cuma mungkin ada beberapa yang memang harus diperbarui lagi, dan memang itu harus juga kesepakatan bersama sih sebenarnya kalau misalnya masalah itu, karena memang kita kan punya waktunya masing-masing. Kayak semisal tadi bener kata Kak Trada, kayak aku sama Mbak Ella itu non-sip ya, jadi Recording in progress. pagi dari pagi sampai siang aja, atau kalau mungkin lembur pasti sampai malam gitu kan. Cuma beda dengan Kak Trada kan, kalau Kak Trada sendiri kan ada shift pagi dan shift malamnya, jadi terkadang ya kadang bentrok di situ. Cuma kalau misalnya efektivitas saya ya cukup lumayan efektif, cuma ya mungkin masih ada beberapa yang harus diperbarui sih, itu aja. Dan mungkin itu memang ya kita sama-sama belajar, jadi kita sama-sama untuk saling memperbaiki gitu satu sama lainnya. Entah itu dari saya, entah itu dari Mbak Ella-nya, entah itu dari Bang Tradanya juga. Gimana caranya buat efektivitas itu emang masih PR buat kita bersama sih kalau misalnya menurut saya. Gitu sih tentang efektivitasnya ya. Oke. Tapi kalau dari segi memberi arahan, apakah arahannya sudah jelas? Mungkin kayak Kak Mayang ini sebagai sekretaris mungkin sering banyak dapat arahan nih dari Kak Trada. Nah itu ini apakah penjelasan yang diberikan tuh udah bagus, udah bisa dimengerti, jelas atau gimana? Oke, untuk untuk arahan, saya rasa kalau misalnya untuk arahan Kak Trada itu udah ngejelasin cukup jelas. Jadi dia itu juga ketika komunikasi ke saya, misalkan kasih arahan, misalkan membuat surat atau proposal gitu, jadi dia ngejelasin secara detail, entah itu pertama lewat chat, setelah itu VN. Kalau misalkan kayak misalnya saya kurang respon nih atau gimana, dia langsung telepon, jadi langsung diarahin kayak gini gitu. Kalau misalnya untuk arahan sih cukup jelas sih kalau misalnya saya. Jadi dari penyampaiannya itu super lengkap lah gitu. Cara pengarahannya juga super lengkap gitu. Itu. Terima kasih Kak Mayang. Mungkin dari kita baru mau nanya Kak Ella. Udah hilang. Oh ya. Sinyalnya kali ya Kak. Oke. Mungkin ada lagi hujan di sana. Oke, hujan semua ya Kak. Ya, alhamdulillah masih diberikan rezeki. Oke, jadi mungkin dari Kak Trada ada yang ingin ditanggapi. Tanggapan saya sebenarnya saya cukup kaget mungkin ya, sangat surprise sekali gitu. Tapi ya kalau emang itu nyatanya ya alhamdulillah, semoga bisa terus sama-sama kita mencari perbaikan buat kedepannya seperti apa gitu. Karena kembali lagi organisasi ini bukan lagi berbicara hanya tentang ketua umumnya saja, tapi setiap
anggota kepengurusannya masing-masing gitu. Mungkin kayak sekretaris di bagian yang di bagian sekretaris, atau mungkin orang-orang lain yang ada di bagian tersebut itu. Karena sebenarnya semua itu selalu memberikan kontribusi, hanya jadi pertanyaan itu sebesar apa sih kontribusi itu gitu. Bahkan sekelas kawan-kawan anggota pun itu memberikan sebuah kontribusi nyata gitu. Karena percuma kita bikin sebuah program kalau nyatanya kontribusi atau support dari kawan-kawan pun kurang gitu. Ya intinya seperti itu sih. Oke, tadi karena Kak Ela terlempar, mungkin ada tambahan tadi dari pernyataannya Kak Mayang terkait keefektifan dan cara Kak Trada ini memberikan arahan dan sebagainya. Itu gimana Kak? Baik, sebelumnya saya di sini mau minta maaf terlebih dahulu, soalnya keluar masuk terus dari tadi kan ya. Emang lagi gak stabil sinyalnya. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa kok Kak, santai-santai. Ya. Di sini ya, kalau menurut aku sendiri, kalau dari, mohon maaf dulu ya Bang Trada. Tapi kalau dari keefektifannya sih udah bagus, udah kayak udah lancar aja komunikasinya sama aku juga. Kayak misalkan, kalau misalkan di sini kan aku wakilnya ya. Kalau misalkan Bang Trada gak bisa, mungkin langsung kayak komunikasi ke aku, bisa nggak backup kalau misalkan ada undangan atau suatu apa gitu, acara agenda di luar gitu ya, untuk minggu-minggu inilah ya gitu. Bisa gak gitu? Kita komunikasi terus. Kalau misalkan emang gak bisa, ya mungkin lempar lagi ke Mayang gitu kan. Nah, di situ sih secara komunikasi bagus. Kalau kata Ella mah udah. Tapi cuma minusnya kadang emang suka terburu-buru di apa ya, penyampaian informasinya gitu. Jadi kalau kadang kita gak bisa backup ya gimana gitu. Situ aja, gitu aja sih. Terima kasih Kak Ela, mungkin itu tadi jawaban dari kalian sekaligus curhat ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Mengerti. Terlalu tolong didengarkan Kak. Tolong dengarkan ya Bang Trada. Curahan hati. Curahan hati. Nah, untuk Kak Trada sendiri, kalau misalnya dalam pengambilan keputusan tuh biasanya nanya ke anggotanya dulu, atau sebagai ketua kakak lebih prepare untuk mutusin sendiri gitu karena kakak ketua gitu. Gimana Kak? Ada. Maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Kalau misalnya kayak pengambilan keputusan, misalnya kayak ada project gitu yang harus ditetapin nih secepat mungkin, nah kakak lebih prepare untuk keputusan itu kakak sendiri yang pilih, atau kakak cenderung nanya ke anggota-anggotanya kakak ini gimana nih, atau karena kakak pemimpin jadi kakak lebih prepare, oh saya dulu nih yang mutusin ini karena saya pemimpin gitu. Saya izin menjawab terkait pertanyaannya. Jadi saya pernah membaca sebuah buku ya, problem solving ya, itu kan maksudnya kan seperti materi problem solving gitu, bagaimana kita memecahkan sebuah masalah, dan bisa dibilang istilahnya gitu, istilah kasarnya, dalam setiap keputusan itu ketua mempunyai sebuah hak prerogatif terkait penyelesaian masalah yang terjadi pada sebuah organisasi atau perkumpulannya. Cuman kalau saya pribadi, ketika emang masih ada space waktu, masih ada istilahnya secara istilah itu kita masih ada waktu buat ngebahas, kita bisa menyelesaikan bersama-sama, ya kenapa nggak diselesaikan bareng-bareng gitu. Kayak anggap saja misalkan tadi ada permasalahan, kita ada undangan misalkan mubes yang musyawarah besar dari jurusan lain, bisa jadi undangan itu terpesan dadakan gitu. Dan seperti saya jelaskan tadi bahwa saya di sini kebetulan kerja 6 hari gitu, dari Senin sampai Sabtu. Dan yang kebetulan libur kan mungkin bisa dibilang di sini Mayang sama Ella. Nah kadang
ngerasa dadakannya seperti itu gitu, atau tiba-tiba ada info nih, guys, Ormawa kumpul gitu, organisasi mahasiswa khususnya fakultas teknik misalkan kumpul karena ada hal darurat yang harus dibahas. Nah, ketika emang itu saya coba komunikasikan gitu, tapi kan kadang ada beberapa hal yang dirasa itu seperti harus diselesaikan secara langsung gitu karena daruratnya gitu. Jadi kembali lagi dari situasinya, situasional sih kalau terkait itu. Cuman ketika masih ada space waktu, masih bisa dibahas bersama-sama gitu, dan saya ngelihat cara mungkin bahasa ininya psikologi kawan-kawan khususnya Ella atau Mayang misalkan mereka mampu dan mereka bisa, pasti saya bagi-bagi gitu. Jadi kembali lagi sama situasinya. Jadi saya jangan sampai ada istilah saya memimpin terlalu egois gitu atau terlalu otoriter, enggak. Jadi di sini saya punya peranan seorang wakil, minimal seorang wakil tahu gitu. Sebisa mungkin saya usahakan seperti itu. Oke, jadi tergantung situasi ya, Kak. Oke, selanjutnya mungkin mau nanya ke Kak Mayang lagi nih. Tadi dari awal sampai sekarang saya ngeliatnya Kak Trada, Kak Mayang sama Kak Ada nih akrab banget. Nah, untuk hubungan kakak sendiri tuh, ini tuh terjalinnya cuman sebatas kayak hubungan anggota di himpunan ini, atau sebenarnya kalau di luar tuh juga sering nongkrong bareng di luar dari organisasi ini gitu. Oh, kalau misalnya kita bertiga sih sebenarnya. Kita bertiga tuh emang kayak apa ya? Udah akrab aja gitu, udah bahkan sampai kemarin pemilihan ketua itu kita bertiga tuh kayak kira-kira siapa yang menang nih gitu kan, kira-kira siapa yang menang nih, terus kayak udah siapapun yang menang ya nanti kita saling bantu gitu loh kalau misalkan ini, entah itu dari pembagiannya, sebelum terpilih pun kita udah kayak nanti gimana nih kalau misalkan kamu yang terpilih. Jadi kita memang udah bisa dibilang udah akrab gitu loh, walaupun kita beda angkatan tapi kita kayak sama-sama aja gitu, nggak ada istilah katrada senior gitu, saya junior, tapi nggak ada. Jadi kita kayak emang bener-bener udah kalau bisa dibilang tuh kalau sekarang itu kayak CS gitu, kamu bestie. Udah CS sama bestie gitu. Pokoknya kita udah sering, kalau misalkan kayak ngumpul nongkrong di luar mungkin belum sering, cuma memang lebih seringnya di kampus sih. Lebih seringnya kita di kampus gitu bareng-bareng gitu kan. Apalagi kalau misalnya ini kadang kalau Kak Trada sama Mbak Ella lebih akrab lagi, mungkin karena memang lebih deket daerahnya ya. Kalau misalkan saya kan emang agak mencari jauh dikit gitu. Jadi kurang terlalu sering bareng gitu. Cuma memang ketika ada kesempatan atau kita sama-sama free ya, kita sering inilah gitu, sama-sama gitu ngobrol, ngumpul kayak gitu. Bahkan kita juga kadang nelpon bertiga gitu kan, bertiga-tiga nelpon. Jadi kayak emang udah kayak CS sih kalau saya bilang kayak gitu, Kak. Oh, ya, jadi udah kayak bestie. Ya, Kak. Dan tadi kakak bilang kakak bertiga nih. Nah, terus untuk yang 6 divisi tadi tuh gimana? Kalau sama yang misalnya koordinatornya itu seakrabin juga nggak sih? Kalau misalkan untuk dengan 6 divisi ya, kalau misalkan untuk 6 divisi ini nanti kan kita kan memang istilahnya baru mengenal. Jadi mungkin emang kemarin juga ketika memang ada wawancara atau apa gitu, kegiatan seperti itu, ketika perekrutan juga kita berusaha untuk menarik mereka, ngerangkul mereka. Jadi mau gimana pun ya kita harus bisa dapetin chemistry gitu sama mereka, supaya nanti ketika kita berjalan gitu selama di organisasi ini, kita bisa dapet lah gitu. Jadi nggak masing-masing, nggak saling ya istilahnya kayak lu gua gitu kan, nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini kita juga kemarin berusaha untuk ambil hati anak-anaknya juga gitu, ambil hati teman-temannya juga, gimana sih caranya biar kita tuh bisa jalan bareng-bareng tanpa ada yang
duh gue males kerja sama inilah, duh gue males kerja sama inilah gitu kan. Jadi kita pengen emang benar-benar berusaha buat gimana caranya ngerangkul mereka juga gitu. Jadi walaupun memang sekarang mungkin belum, tapi semoga untuk kedepannya kita bisa ngerangkul dan kita memang bisa ngumpul bareng, dapat chemistry-nya bareng-bareng dan bisa jadi bestie banyakan gitu. Jadi nggak bertiga doang nih, nanti jadi bestie banyakan kayak gitu. Ngumpul-ngumpul barengnya tuh nggak cuma sekedar kayak rapat atau cuma acara gitu, tapi harapan saya sih ya semoga nanti di luar acara pun kita tetap bisa komunikasi, tetap kumpul-kumpul, walaupun bahkan nanti ketika periode itu udah habis, kita masih tetap bareng-bareng kayak gitu. Harapan saya sih seperti itu. Dan mudah-mudahan sih tercapai ya Kak. Soalnya emang ya bisa dibilang kita masih sekarang masih proses untuk pendekatan ke semuanya sih gitu kan. Gitu aja sih kalau misalnya dari saya, mungkin dari Kak Trada atau Kayla ada tambahan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Semoga bisa jadi bestie banyakan ya. Amin. Pasti banyakan ya. Mungkin untuk Kak mungkin dari Kak Ella yang mungkin sebagai wakil ketua yang kerjanya mungkin agak hampir mirip-mirip lah sama Kak Trada, itu gimana Kakak dengan untuk menjalin hubungan dengan 6 divisi yang ada? Mungkin Kak Ella lagi trouble ya, atau Kak Trada dulu deh sebagai ketua. Gimana cara ngerangkul nih? Ada 6 divisi tadi, berapa ya? 40 orang ya totalnya. Nah, itu gimana tuh Kak? Oke. Kalau untuk rangkul, sebenarnya kita punya satu visi persamaan. Yang pasti buat merangkul semuanya itu kita harus tahu visi persamaan kita dengan dia. Gitu. Misalkan saya kayak Ella atau Mayang, kita harus tahu nih visi persamaan kita dari segi mana dulu gitu. Mungkin bisa dibilang Mayang atau Ella suka makan, suka nyeblak. Udah kita dari hal-hal seperti itu gitu, bahkan hal-hal seperti ini itu yang bisa menyebabkan kita bisa kompak, mungkin bisa dibilang kayak tadi bestie gitu. Nah mungkin salah satunya saya harus masuk ke hal-hal seperti itu gitu. Nah mungkin kalau untuk kawan-kawan kepengurusan yang sebelumnya gitu, yang ikut kepengurusan 2020, 2021, sedikit banyaknya kita sudah mulai mengenal gitu. Nggak hanya cuman sekedar kenal, tapi kita udah mengenal gitu. Dari segi dia suka apa, dia kurang suka apa, dia mungkin ada masalah apa gitu, yang mungkin agak sensitif di mana, kita udah mulai tahu. Tapi untuk kawan-kawan kepengurusan baru itu menjadi sebuah tantangan gitu. Nah, bisa dibilang butuh waktu buat mencapai ke hal seperti itu. Bagaimana saya harus mencari kesamaan dengan mereka, dan gimana satu hal yang pasti, kita sama-sama mahasiswa teknik industri, kita tahu misalkan cara teknik industri kita butuh apa sih, kita harus kayak gimana sih. Nah minimal dengan hal-hal seperti ini kita coba merangkul situ. Nah terus kita coba membuat momen-momen kebersamaan saja gitu, nggak hanya mungkin rapat, tapi dari hal-hal yang kecil, misalkan ada pembahasan yang bisa dibuat seru lah intinya seperti itu. Nah saya rasa hal-hal seperti ini itu yang lebih efektif buat memberikan sistem kekeluargaan. Itu sih kurang lebihnya. Oke. Jadi berharap semoga jadi bestie banyakan juga ya Kak. Ini satu pertanyaan mungkin dari saya. Sebenarnya Kak Trada ini dalam memimpin tuh lebih memfokuskan pada apa gitu. Cara Kakak memimpin tuh misalnya mungkin lebih ke arah yang merangkul anggota-anggotanya, atau mungkin lebih yang kayak harus kerja nih, harus fokus ke tugas nih, harus selesai, harus gimana gitu. Nah itu Kak Trada sendiri tuh sebenarnya seperti apa sih dalam memimpin? Oke. Kalau saya sih pinginnya menerapkan kita slow, santuy, tapi target dapat gitu. Jadi itu menjadi sebuah dilema atau mungkin bisa jadi permasalahan ke depannya gitu. Dimana saya itu
cukup paham gitu terhadap kawan-kawan yang mungkin di sini kebanyakan kapasitas kita itu adalah kuliah sambil bekerja, otomatis semuanya tidak bisa dipaksakan misalkan hari H jadi atau misalkan besok jadi, itu butuh waktu gitu. Nah, makanya kalau saya pribadi mencoba untuk lebih mengerti waktu dan merancang agar semuanya tidak lagi terkesan mendadak. Cuman saya belum bisa memaksimalkan itu karena bisa dibilang kita lagi ngebangun nih. Kita lagi ngebangun sampai nantinya terbentuk struktural kepengurusan. Nah, setelah terbentuk struktural kepengurusan baru kita rancang agar semua agenda bisa matang dan planningnya lebih lama gitu. Ketika planning lebih lama kan otomatis kesiapannya lebih matang, nggak ada kesan dadakan. Nah, itu yang mungkin harus menjadi PR sih ke depannya. Seperti itu sih, Mbak. Oke, satu lagi Kak. Tadi kelupaan. Menurut Kakak sendiri, Kak Ella dan Kak Mayang tuh dalam misalnya Kak Ella jadi wakil dan Kak Mayang jadi sekretaris tuh menurut Kakak cara dia memimpin tuh sudah efektif, sudah bagus Kak atau gimana Kak? Sekarang gantian Kakak yang beri komentar. Alhamdulillah akhirnya dapat pertanyaan yang sama. Setelah tadi saya sebenarnya rasa dak-dikduk lah ya. Karena waduh, ini kepemimpinan saya gitu kan. Akhirnya ada pertanyaan yang sama dan kembali saya bisa membuat mereka dak-dikduk. Jadi yang pertama mungkin untuk Ella Laila Sari sebagai wakil ketua. Saya rasa dari segi beban tugas itu atau job desk dia sebagai wakil, saya rasa dia udah mencoba untuk maksimal, termasuk mungkin yang juga udah maksimal itu. Saya bersyukur berada di antara mereka semua gitu, dimana mereka cewek tapi mereka tangguh, mereka cewek tapi mereka bisa memaksimalkan, membuktikan keluar dari zona nyaman mereka gitu. Ketika mungkin berpikir saya cewek, saya kerja, tapi saya rasa organisasi berat gitu. Nah, mereka nggak ke situ gitu. Termasuk kayak Ella dan Mayang Sari sendiri, saya salut ketika mereka kadang kan cerita ya, aduh lagi nggak enak badan, aduh lagi banyak tugas, ini. Tapi terkait peran tugas mereka masing-masing, mereka masih mencoba untuk memaksimalkan, bahkan nyampe tengah malam, nyampe subuh gitu kan. Bahkan ketika mereka sebenarnya ada kendala, mereka mencoba untuk datang setiap agenda gitu. Khususnya misalkan ada agenda kumpul ormawa atau misalkan ada agenda apapun itu, nah mereka selalu menyempatkan diri gitu. Nah itu yang selalu kayak gitu. Dan yang penting ya kembali lagi kita terjalin sebuah komunikasi, karena komunikasi itu bakalan jadi pembuka, penengah, dan penutup dari semua permasalahan yang ada gitu. Ketika komunikasi kita bagus, ya insya Allah kedepannya bakal berjalan dengan bagus gitu. Karena mungkin bisa dibilang sekarang kita lagi berempat doang gitu, karena belum terbentuk struktural kepengurusan gitu. Ketika mungkin nanti insya Allah di tanggal 8 dan 9 acaranya berjalan dengan lancar dan struktural sudah terbentuk, kita kembali lagi berjalan dengan tim yang lebih luas. Nah itu tentu lebih seru lagi gitu. Nah makanya kalau untuk Mayang dan Ella sendiri saya rasa udah bagus sih. Tinggal mungkin kembali lagi bahwa kita harus berkomunikasi sebaik mungkin, jangan sampai ada mungkin dongkol ada lah ya, karena ya saya juga paham gitu sebagai ketua, saya selalu bisa dibilang berbicara tentang target gitu, target kedepannya harus seperti apa, atau mungkin ada titipan dari organisasi dan harus dikerjakan seperti apa ya. Itu saya mencoba berbagi dan mungkin kadang ngerasa mereka beban berat atau gimana, ya saya rasa nggak nyampe ke situ gitu, jangan sampai nyampe ke situ. Kalau memang ada masalah langsung komunikasikan saja, dan insya Allah saya juga mencoba buat nge-backup ya. Intinya kita kerjasama aja, saling pengertian, saling toleransi, dan saling nge-backup, karena kita sama-sama ada di peran itu gitu. Kita bekerja, kita mahasiswa, dan kita berorganisasi, kita seorang hamba, kita seorang anak, ya berbagai hal itulah. Nah itu kita saling mengisi saja. Tapi salutlah sama mereka berdua khususnya gitu, Mayang sama Ella.
Oke, makasih Kak Trada jawabannya. Mungkin dari saya cukup segitu. Apa Dewi ada tambahan? Mungkin dari Ella sama yang ada pasti. Monggo. Mungkin sedikit pesan dan Dari kesan. saya aja. Gini, Oke, mohon izin ya, Tom. Saya mau sedikit pesan dan kesan ya. Mungkin sedikit berbagi juga, semoga cukup waktunya. Setiap orang kan pasti punya kegiatannya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing, terus juga punya pilihannya masing-masing. Saya rasa ketika memang kita memilih satu jalan, jangan pernah mundur, jangan pernah keluar dari jalan itu lagi. Jadi kita harus tetap terus berada di jalan itu gitu. Dan ketika kita sudah memilih salah satu itu, ya kita harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Mungkin itu. Jadi jangan lupa tanggung jawab. Entah itu kita sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa, tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang karyawan, seorang hamba gitu kan. Sesuai dengan kata Kak Rada tadi juga. Dan itu emang benar-benar harus kita ingat, dan bahkan tanggung jawab di organisasi juga. Itu yang paling utama sih untuk semuanya gitu. Tanggung jawab. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mungkin Kak Trada ada pesan dari Hujan. Ella dulu deh, Ella dulu. Mungkin dari saya dulu lah ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya punya sebuah cita-cita ya, dimana saya itu ingin jadi pemuda baper. Maksud baper di sini bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan, dimana benar peran fungsi seorang pemuda-pemudi itu sudah mulai dipertanyakan itu. Bagaimana sekarang pemuda-pemudi mungkin kebanyakan lebih berpikir terhadap dirinya sendiri, kurang peka terhadap lingkungan sekitar, kurang sosialisasi, kurang bermasyarakat gitu. Nah, saya mencoba buat pribadi saya sendiri keluar dari zona nyaman saya gitu. Kembali lagi saya punya cita-cita menjadi pemuda bawa perubahan gitu. Yang menjadi permasalahan pemuda zaman sekarang itu mereka bisa, tapi mereka kurang mau ambil sebuah momentum gitu, kurang mau mengambil sebuah momen kepercayaan dan tanggung jawab itu, padahal mereka mampu gitu. Nah itu yang mungkin bisa menjadi sebuah permasalahan pemuda ke depannya, dan saya harap pemuda zaman sekarang tuh udah kembali lagi, mereka ngambil peranan, mereka ngambil panggung mereka dan memaksimalkan panggung mereka gitu, membuktikan bahwa mereka tuh mampu dan bisa gitu.
Nah, itu yang mungkin harapan besar saya ke depannya untuk setiap pemuda. Khususnya mungkin ada Mayang dan Ella, terus ada Diah sama Dewi juga. Bahwa kita pemuda bukan lagi hanya berpikir tentang pribadi kita masing-masing, tapi kita terutama di sini kita sebagai mahasiswa ya, kita punya tridharma. Tridharma poin ketiga itu kan pengabdian pada masyarakat. Nah, peran apa sih yang sudah kita berikan terhadap peran bagi seorang mahasiswa dan mengabdi pada masyarakat? Nah, itu sebenarnya mungkin jadi sebuah pertanyaan bahwa intinya kita menjadi manusia, menjadi seorang hamba, menjadi orang yang bermanfaat buat lingkungan sekitar gitu. Bukan lagi berbicara tentang, saya lulus kuliah, saya ingin punya jabatan A, saya punya karir A, terus nanti pokoknya hanya mikirin diri sendiri, enggak. Jadi harapan saya ke depannya pemuda bukan lagi berpikir seperti itu saja gitu. Mungkin sebagai kata penutup dari saya, buat kawan-kawan semuanya di sini, dimanapun kawan-kawan, seperti apapun kawan-kawan, coba maksimalkan potensi yang ada. Dan kembali lagi, teruslah berproses dan berprogres, jangan dibikin stres, kelarin sampai beres, dan berakhir sukses. Mungkin sekian sih dari saya, terima kasih. Silakan lanjut. Terima kasih Kak Trada, semoga bisa jadi pemuda baper ya. Tapi bukan baper itu, mau perubahan maksudnya.